Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel Missing Link History. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa tonton link yang ada di deskripsi atau yang ada di pojok kanan atas. Daripada berlama-lama, mari kita mulai saja ke videonya. Kesultanan Islam di Kalimantan, Kesultanan Kutai Kartanegara. Kerajaan ini sering tertukar dengan Kutai Martapura yang beraliran Hindu. Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Islam yang berada di Pulau Kalimantan, berdiri sekitar tahun 1300 Masehi. Kutai Kartanegara mengambil alih daerah Kutai Martapura pada tahun 1635, sehingga wilayahnya semakin luas. Rajanya yang pertama yaitu Haji Batara Agung Dewa Sakti yang memerintah 1300 sampai 1325. Kerajaan ini disebut dengan nama Kute dalam Kakawin Negara Kertagama, yaitu salah satu daerah taklukan di negara bagian Pulau Tanjung Nagara oleh Patih Gajah dari Majapahit. Masa keemasan yaitu pada masa Haji Pangeran Sinumpanji Mendapa atas prestasinya menaklukkan wilayah kerajaan Kutai Martapura. Tidak lama dari hal tersebut masuk pengaruh Islam yang disebarkan oleh Tuan Tunggang Paragan yang diterima baik oleh kerajaan Kutai Kartanegara. Akhirnya berganti menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Masa kolonialisme dan imperialisme sempat terjadi bentrokan antara Kesultanan Kutai dengan Inggris yang dipicu oleh serangan kapal Inggris ke Kesultanan Kutai. Kapal Inggris yang dipimpin oleh Murray meminta tanah untuk mendirikan pos dagang dan menjalankan kapal di Mahakam. Hal tersebut dinilai sewenang-wenang oleh Kesultanan Kutai sehingga Raja Sultan Salahuddin hanya mengizinkan untuk berdagang di wilayah Samarinda saja. Murray tidak puas dengan hal tersebut sehingga dia akhirnya menembakkan meriam ke arah kesultanan. Dibalas oleh kesultanan sehingga pertempuran pun tak dapat dihindari. Armada pimpinan Murray akhirnya kalah dan Murray sendiri termasuk di antara yang tewas tersebut. Peristiwa tersebut terdengar ke pihak Inggris sehingga Belanda membalaskan dendamnya hingga kesultanan ini dipaksa menyerah dan mengakui pemerintahan Hindia Belanda. Karena sudah mengakui pemerintahan Hindia Belanda, maka kekuasaan dari Kesultanan Kutai Kartanegara berakhir. Namun tidak hancur, karena sampai sekarang pun penerus tahtanya masih ada. Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar adalah sebuah kesultanan yang wilayahnya saat ini termasuk dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Banjar yang lebih luas terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Kesultanan Banjar pada awalnya adalah bagian dari Demak, sama seperti Banten. Pangeran Tumenggung melakukan penyerangan ke Banjarmasin. Pangeran Samudra dibantu dengan Kerajaan Demak dengan kekuatan 40.000 prajurit dengan armada sebanyak 1.000 perahu, memuat 400 prajurit mampu menahan serangan tersebut. Pangeran Samudra menjadi raja pertama Kerajaan Banjar dengan gelar Sultan Suryansyah. Ia pun menjadi raja pertama yang masuk Islam, dibimbing oleh Khatib Dayan. Kerajaan atau kejayaan Kesultanan Banjar disebabkan oleh ekonomi, yaitu perdagangan lada sebagai komoditas utamanya. Setiap penjuru wilayah membayar upeti kepada Kerajaan Banjar. Awalnya Kesultanan Banjar bagian dari Demak pun harus membayar upeti ke Kesultanan Demak. Tapi ketika menjadi pajang, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke sana. Berakhirnya Kesultanan Banjar terjadi ketika harus menghadapi serangan dari Belanda dan Mataram. Akhirnya mengadakan perdamaian dengan Mataram setelah bersitegang selama bertahun-tahun. Hasilnya wilayah Banjar harus dibagi menjadi beberapa wilayah sehingga kekuasaan dari Kesultanan Banjar menjadi lemah. Terakhir, Kesultanan Sambas. Kesultanan Sambas terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah barat dari Pulau Kalimantan, dengan pusat pemerintahannya ada di kota Sambas sekarang. Awalnya wilayah ini dijadikan peradaban oleh gerombolan orang yang berasal dari Majapahit. Awalnya mereka berdiam di sekitar wilayah Sungai Sambas dengan corak kerajaan Hindu.
dinamakan dengan nama Panembahan Sambas. Ketika itu dipimpin oleh Ratu Sapudak, Panembahan Sambas dikunjungi oleh rombongan dari Sultan Tengah atau Sarawak yang bercorak Islam. Anak sulung Sultan Tengah tersebut, yaitu Sulaiman, dinikahkan dengan putri dari Ratu Sapudak yang bernama Mas Ayu Bungsu. Sulaiman inilah yang mengubah Panembahan Sambas menjadi Kesultanan Sambas dengan corak kerajaan Islam. Kesultanan Sambas ini cukup stabil dalam segala hal sehingga tidak dapat diidentifikasikan masa kejayaannya. Hal tersebut juga membuat Kesultanan Sambas masih ada hingga sekarang dengan rajanya yang sekarang adalah Sultan Muda Muhammad Khan. Awal abad ke-19 sering terjadi pertempuran laut antara kapal-kapal Inggris sampai Raffles yang turut andil dalam penyerangan ke wilayah Sambas juga gagal. Belanda pun pernah bertujuan untuk menguasai Sambas, hanya dijadikan sebagai mitra sehingga perannya hanya menangani dan mengatur kongsi-kongsi pertambangan emas yang ada di wilayah Sambas. Jadi secara politik, Sambas itu masih bebas memerintah wilayah kekuasaannya, namun untuk bidang ekonomi luar negeri harus meminta persetujuan dari Hindia Belanda. Sekian dari video yang kita bahas. Apabila kalian memiliki kritik atau masukan, kalian dapat tulis di kolom komentar karena komentar kalian dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini bermanfaat, kalian bisa support dengan subscribe channel ini dan share ke seluruh dunia agar mereka tahu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.